Jadi kita hari ini akan mencoba untuk membuat project game. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita udah buat beberapa project ya, yang di awal kayak buat project animasi sederhana, kemudian website pribadi. Nah sekarang kita gabungin nih seluruh pengetahuan yang kita udah dapet untuk dijadikan sebuah project game. Nah project game ini spesial nih ceritanya. Jadi nanti kita akan dikasih waktu selama 3 minggu. Jadi 3 lesson ini nanti kita akan coba membahas bagaimana project game yang sudah adik-adik siapkan dan adik-adik buat. Nah hari ini kita akan cari masing-masing ide ya, dari masing-masing ide adik-adik semua seperti apa, gamenya nanti seperti apa ya bagusnya atau rencananya. Nah nanti gambaran gamenya seperti apa kita akan coba lihat di bagian presentasi Mister. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam presentasi Mister langsung. Mister, yes, oke, udah di preview. Nah di sini kita mulai diawali dengan yang namanya game perencanaannya dulu. Jadi sebelum kita ngoding yang seribet itu, yang kayak kemarin di game mengenai apa si Dot yang mencari kristal gitu ya, yang di maze itu tuh kita merencanakan semuanya dulu nih. Jadi bagaimana sih game perencanaannya? Nah nanti kita susun idenya seperti apa, kondisi menangnya seperti apa sih, ada rintangannya nggak sih, siapa yang jadi playernya, sprite-nya ada berapa, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan game perencanaan. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke bagian perencanaan gamenya, masih ingat kemarin ya, Mister mau review lagi di desain permainan yang sudah kita pelajari kemarin. Judulnya apa ya? Dot dalam labirin ya kalau nggak salah ya. Nah itu ada beberapa sprite yang kita gunakan. Nah ibaratnya sprite itu sebagai pemain. Nah pemain itu ada sprite-sprite yang sudah kita susun. Sprite itu bisa kita buat sendiri atau bisa kita langsung ambil di scratch-nya. Nah pemain-pemain ini nanti kita akan coba setting ke dalam suatu permainan, di dalam suatu game menurut dengan perencanaan yang sudah kita buat. Kalau contoh yang kemarin, playernya atau yang akan kita gerakkan itu sprite-nya diberi nama Dot. Nah, kemudian ada rintangannya. Jadi player yang lainnya sebagai musuh atau rintangan yang berupa petir. Selain petir ada lagi nggak? Masih ingat nggak yang kemarin? Yang menjadi penghalang sebagai rintangan. Masih ingat? Fatih? Masih ingat kemarin yang menjadi penghalang selain petir yang membuat si Dot kembali ke tempat semula? Tembok labirin. Yes, good job. Tembok labirin. Nah, itu sebagai rintangan. Tembok labirin itu ada nggak di dalam sprite yang sudah jadi? Ada nggak? Kemarin sudah pernah nyoba belum? Dilihat nggak di sprite-nya itu ada nggak sih maze yang kita pakai di bagian apa itu yang M3 lesson 3-nya? Itu nggak ada. Jadi kita custom. Jadi sprite itu bisa kita buat sendiri juga. Termasuk maze-nya. Maze-nya itu sebagai sprite-nya. Jadi player-player yang kita rencanakan tadi menjadi sebuah sprite. Nah, kemudian kita code sesuai dengan perencanaannya. Kemudian ada lagi yang satu lagi yang terakhir terkait dengan kriteria menangnya. Dari mana kita lihat? Dari collection dari si kristalnya. Ada yang kristal biru untuk naik ke level 2, kemudian kristal ungu untuk posisi kemenangannya. Jadi ada 2 posisi untuk levelnya. Level pertama ke level 2, selanjutnya level 2 ke bagian win-nya. Nah itu ya yang di bagian kemarin. Jadi itulah contoh dari perencanaannya. Jadi yang dimaksud di perencanaan itu seperti itu. Nah inilah contoh beberapa game yang bisa adik-adik pakai sebagai referensi. Yang pertama, game sepak bola. Game sepak bolanya itu bentuknya kayak gini. Oke, loading. Nah, kita refresh dulu. Jadi kalau game sepak bola bentuknya kayak gini. Nah, ada 2 pemain, yang satunya yang sebelah merah ini, ya yang warna merah ini digerakkan dengan tombol WASD. W atas, S bawah, D kanan, A kiri. Kalau yang biru pakai tombol anak panah. Nah, cara mainnya satu player nanti
menyentuh. Nah, waktunya. Ada waktunya juga ya ini ya. Di sini ada waktunya. Nah, coba Mister play lagi. Nah, ini menyentuh si bolanya. Ting. Nah, jadi dibuatnya nanti dia sebagai multiplayer nih. Sampai dia nanti kalau menyentuh gawang, misalnya kayak gini. Nah, yang menang yang biru. Dia mendapat skor 1. Itu yang pertama. Jadi boleh pakai konsep multiplayer seperti ini. Main game, main bola, dan sebagainya. Atau yang kedua, konsepnya seperti ini. Ups, ngeblank putih lagi. Kita refresh dulu. Ini adalah permainan terkait dengan menangkap kastil saya sebelum pejuang saya mencapai Anda. Oke. Ini ada misi si apa ini? Si peri harus mengarahkan ke sini, nyampe ke kastilnya. Tapi ada musuhnya juga tuh yang selalu mengarah ke arah sprite-nya nih. Jadi dia akan menyerang si perinya. Nah, perinya ini kalau menyentuh si maze nggak ada masalah. Dia nggak kembali ke tempat semula, tapi dia hanya nggak bisa lewat saja. Nah, lihat nih. Kalau yang bagian ungu, bagian biru ini, dia menyerang kastil. Kalau yang bagian si kudanya, dia menyerang si player kita. Jadi rencananya di sini kalau yang kedua ini adalah untuk pergi ke kastilnya secepat mungkin. Jangan sampai ada monster yang bergerak ke rumahnya si peri ini. Nah, ini yang kedua ya. Nah, dia sampai mengalahkan 3 kali baru dia berhenti, akan menang. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi contohnya. Ada 6 nih yang bisa dijadikan referensi. Boleh yang mana saja boleh nanti mau dipakai rencananya. Kalau ini asteroid nih. Oke, kita tunggu dulu. Jadi dia harus waspada dengan yang namanya asteroidnya. Jangan sampai kena asteroid. Kalau kena asteroid, game over. Tujuannya mirip seperti yang di dot sebelumnya, yang di labirin. Mengumpulkan si kristal. Tapi kalau ini kristalnya kayaknya cuma 1 deh. Oke, ini sebelum permainan ada sedikit animasi, ada percakapan sederhana. Kemudian dia pergi ke atas, ganti backdropnya menjadi posisi luar angkasa. Nah, ini asteroidnya bergerak random nih. Bergerak random. Nah, kita harus menghindari. Kita ambil. Nah, kalau udah ambil, selesai. You win. It's okay, enggak prop. Sorry. Belum muncul ya? Yang ini. Kita ulang dulu. Nah, ini yang asteroid tadi. Jadi ada percakapan sederhana mengenai misi asteroidnya. Ini yang contoh ketiga ya. Kemudian kita tujuannya adalah untuk menghindari si asteroid. Jadi kalau kena si asteroidnya dia akan game over. Tapi kalau udah mengumpulkan kristalnya, dia menang. Nah, kita coba cek ya. Kalau dia ternyata kena ke asteroidnya, munculnya apa? Apakah berpindah ke backdropnya juga atau hanya muncul game over? Oke, game over dan semuanya berhenti. Tidak bisa ada yang digerakkan lagi. Lihat di sini, tombol stopnya juga sudah mati. Jadi dia menghentikan seluruh kegiatan script atau kegiatan sprite, codingannya sprite semua yang ada di dalam game diberhentikan semua ketika sudah menyentuh si asteroidnya. Itu yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang keempat. Coba kita refresh dulu. Oke, ini yang keempat. Oke, kita pindah yang keempat. Nah, yang keempat ini kita misinya adalah mengembalikan si Dot ke dalam si roket karena ada bahaya meteorit yang sedang mengancam. Sama kayak yang mirip seperti yang tadi. Nah, cuman ini agak sedikit susah karena dia terlalu cepat. Ini aja Mister bisa. Mister tenggelam aja ke bawah. Oke. Sembunyi. Oke. Nah, diarahkan ke roketnya, kemudian dia berhasil masuk ke dalam si spaceship-nya. Nah, ini nggak ada posisi menang atau kalahnya nih. Intinya dia kalau kembali ke dalam spaceship, dia sudah aman dan bisa bergerak kemana saja. Oke. Nah, jadi nanti bisa ditentukan ya perencanaannya seperti apa adik-adik semuanya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kelima contohnya adalah seperti ini. Hop. Oke. Kita coba.
Dia ngapain? Memerlukan sebuah kristal untuk pulang. Oh, ya ini seperti yang di sama persis. Bukan sama persis juga sih. Ada sedikit perbedaan sedikit di bagian dotnya nanti. Coba kita lihat. Ini ada animasi sebentar. Nah, itu dia. Temukan saya di dalam gua, klik saya dan ayo kita mulai. Diklik dulu baru dia akan mulai gamenya. Nah, mirip ya. Kalau dia kena temboknya, dia juga akan kembali ke posisi semula. Dan dia punya rintangan si bed. Nah, ini. Oke, kita ambil potionnya, buka pintunya, masuk ke dalam guanya. Nah, ini, woi. Oke, dia membesar dan mengecil. Dan terakhir, menang. Oke, ayo kita terbang pulang dengan menggunakan bintang. Oke, ini yang ke-5. Mirip seperti yang di labirin. Kalau yang di labirin kan dia pakai petir ya. Kalau ini tadi pakai hewan-hewan nih. Boleh, nggak apa-apa. Dimodifikasi seperti itu juga nggak ada masalah. Kemudian kita coba kembali ke presentasinya tadi. Yang terakhir apa? Oh, yang menghindar. Ini ya presentasinya. Tadi ada sepak bola udah, asteroid udah. Yang ini yang belum nih, menghindar. Kita coba buka. Oke, kalau ini apa nih? Oke, kita play. Kontrol roket menggunakan tombol. Oke. Oh, kita harus mendaratkan roket supaya dia mencapai ke bumi ini, jangan sampai kena petir. Pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3, go. Aduh, lama banget. Iya, terlalu lama. Dia pelan banget soalnya. Oke, jadi itu kalau kena petir, dia akan meledak. Halo, Mister. Oke, halo. Oke, Javier, selamat bergabung. Selamat malam. Oke, ini tadi kita lagi nunjukin beberapa contoh game, Javier. Jadi yang ini adalah game untuk menghindari si petir ceritanya. Dan kita harus mendaratkan pesawatnya, ekornya dulu yang ada di bumi nanti. Oke, cepat. Ya, terlalu lama nih. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti si pesawat nanti dia harus mendarat di bumi dengan ekornya terlebih dahulu. Ya. Oke. Kemudian coba kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, jadi ini tadi ada 6 ya, ada 6 contoh game yang bisa dijadikan referensi. Oh ya, Javier, di sini kita nanti akan membuat project game ya, Javier ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus ke bagian perencanaan dulu. Perencanaannya itu berupa menemukan ide. Kemudian ini tadi Mister nyontohin beberapa referensi game-gamenya seperti apa, ada sepak bola, asteroid dan sebagainya. Kemudian nanti sprite apa yang mau digunakan disusun dulu, jadi belum ada code-nya. Backdrop apa yang mau digunakan silakan dipakai juga, disusun dulu. Boleh 1 level, boleh 2 level dan seterusnya. Kondisi menang dan kondisi kalahnya itu seperti apa harus sudah dapat pada malam hari ini. Jadi nanti untuk project game ini kita akan buat selama 3 minggu, Javier. Untuk teman-teman yang lain kembali mengingatkan ya, ada 3 minggu ya waktunya untuk mengerjakan project game ini. Jadi nanti setiap pertemuannya ada misi yang harus diselesaikan dan Mister bisa melihat progresnya dari masing-masing pekerjaan project gamenya. Nah, ini tadi yang contoh-contoh gamenya. Nanti Mister akan tunjukkan lagi ke Javier contoh-contoh gamenya. Mister mau lanjut dulu sebentar supaya kita nanti tahu apa tugas kita pada malam hari ini. Jadi di sini nanti teman-teman atau adik-adik semuanya yang seperti Mister sampaikan, temukan idenya dulu, kemudian sprite-nya apa saja, susun ke dalam bentuk scratch-nya, bentuknya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah jadi, semuanya sudah oke, menurut imajinasi adik-adik semuanya, nanti Mister masuk ke dalam satu-satu adik-adik, nanti tolong ceritakan konsepnya seperti apa dulu. Jangan ada coding dulu.
nanti codingnya. Jadi sekarang hanya fokus ke konsep dan ide. Kemudian apa saja yang terlibat, ya. Nah, ini udah masuk ke project game-nya. Oke, sebelum masuk ke project game-nya, Mister mau ulangi lagi terkait dengan contoh game-gamenya. Bentar, ada lagi yang baru bergabung nggak ya? Javier. Oke, masih Javier ya. Tadi ada Jesra udah masuk. Oke. Oke. Mister ulangi dulu ya. Untuk yang contoh-contoh gamenya tadi. Yang pertama tadi, yang ini tadi ya, yang terkait dengan menghindari petir. Nah, ini hanya satu level saja. Dia akan mendaratkan si roket ke bumi. Nah, ini ya, mendaratkan si roket ini ke bumi dengan ekornya terlebih dahulu yang masuk ke buminya. Nah, yang seperti ini. Kita coba sekali lagi. Iya, susah banget. Karena dia terlalu pelan banget. Nah, nanti speednya, kecepatannya, kesulitannya bisa diatur oleh adik-adik sendiri ya nanti ya. Kemudian yang kedua, itu ada permainan sepak bola. Jadi kayak main di time zone, ada piringan gitu ya, piringan yang nanti dia akan memantul-mantul seperti ini. Nah, ini permainan multiplayer. Saat dia sudah mencapai gawang lawan, maka tim yang sebelahnya akan menang. Tadi kan dia masuk ke gawang biru ya, berarti tim orange-nya dia angkanya 1. Dan ini ada waktunya. Nah, waktunya beberapa detik. Nah, jadi dalam pertandingan ini ada waktu untuk menentukan si pemenang dan yang kalahnya. Dan yang ketiga, dia gamenya adalah mengalahkan si penyihir dengan cara menggerakkan si perinya ini ke kastilnya penyihir. Nah, untuk yang biru ini dia akan menyerang si kastilnya si peri. Nah, sementara yang apa ini ya, gambar kayak kuda itu dia akan gambar elang ya. Dia akan menyerang si perinya. Jadi harus menghindar ya. Kalau perlu kita pancing dulu nih ke sini. Biar dia kejebak. Nah, habis itu kita peri ke sini. Iya, kita kalahkan. Oke, banyak banget musuhnya. Kita pergi ke sini. Kemudian kita lari. Shit. Oke, menang. Itu ya. Untuk yang model yang ketiga. Ini yang keempat. Kalau yang keempat, dia mirip seperti yang di labirin, mengumpulkan kristal atau mendapatkan si kristalnya yang ada di luar angkasa. Tapi hati-hati jangan sampai kena si meteornya ya. Kalau kena meteornya ntar dia game over. Nah, udah. Ini cukup satu level, nggak ada masalah. Jadi boleh satu level, boleh 2 level, boleh, nggak ada masalah. Yang penting nanti struktur code-nya jelas, bisa dimainkan, kemudian sprite-sprite yang terlibat juga aturannya oke ya. Oke. Selanjutnya yang ke-5. Ini mirip seperti belum. Ini adalah menyelamatkan si doginya, si dotnya, karena ada asteroid yang datang mirip seperti yang sebelumnya. Cuman posisinya ini adalah si dogi harus dimasukkan ke dalam kapal. Nah, ini Mister sembunyi aja di sini biar aman. Oke, kita masukkan ke dalam roketnya. Iya, roketnya si doginya masuk ke dalam roket, kemudian ada animasi roketnya terbang. Kemudian doginya ada di dalam pesawatnya. Nah, ini adalah kondisi menangnya. Cuman ini mungkin lupa kondisi untuk tulisan menangnya. Nah, nanti boleh ditambahkan juga. Boleh dimodifikasi dari apa yang sudah ada di sini. Dan yang terakhir adalah ini mirip seperti yang ada di pelajaran kita yang terakhir, yaitu labirin. Jadi ceritanya ada dotnya, dia mencari kristal untuk menyelamatkan si astronotnya tadi. Kemudian ini perintahnya untuk diklik dulu si diamondnya. Oke. Nah, mirip ya. Kalau yang sebelumnya dia pakai petir, kalau ini dia pakai hewan. Nanti dia ambil potion, kebuka, masuk ke level 2. Nah, ini
Nah, ini dia. Sebelum Oke, benar. Nah, ini contoh-contohnya ya untuk Javier dan sebagainya. Oke, selamat malam Jasra. Selamat bergabung. Oke. selamat malam. Suara Mister terdengar jelas di sana Jasra? Halo? Jasra, suara Mister terdengar? Terdengar, Mister. Oke, good, nice. Jadi, bagi yang baru bergabung, Mister mau sampaikan lagi, kita akan membuat project game ya. Project gamenya bebas, terserah dari pemikiran adik-adik boleh, atau dari yang udah kita kerjakan yang kemarin misalnya. Dari project labirin, tapi dimodifikasi. Misalnya maze-nya diganti, bukan hanya seperti yang kemarin, tapi dibuat modifikasi yang lain. Digambar maze-nya dan sebagainya. Atau musuhnya ditambah, atau kristalnya yang diganti dan sebagainya, itu boleh. Jadi sekarang fokusnya adalah untuk membuat perencanaan project gamenya. Apa aja sih Mister yang mau direncanakan? Yang pertama adalah sprite-nya. Oke, Mister mau jelaskan dengan langsung menggunakan contohnya ya. Mister akan masuk ke bagian course-nya. Nah, kemarin kita akan coba mereview lagi untuk scratch dalam labirinnya. Jadi Mister masuk ke bagian ini. Oke, ini dia. Nah, ini yang udah kita buat kemarin ya. Jadi kalau yang ini, yang model di bagian ketiga, dia sprite-nya ada si dot, kemudian ada si labirinnya itu sendiri, yang maze-nya ini maze namanya sprite juga ya. Kemudian ada si petir dan si kristal. Oke, dia berhasil menemukan kristalnya. Kemudian dia pergi ke sini. Oke, dia juga berhasil dan akhirnya menang. Nah, sekarang Mister mau jelaskan mana yang dimaksud perencanaan. Perencanaan itu balik lagi. Oke. Perencanaan itu dimulai dari yang pertama. Penentuan sprite. Ini sprite semua. Dot, lightning, kristal, kemudian kristal 2, ini adalah sprite-nya. Jadi karakter yang terlibat di dalam game kita apa saja. Nah, nanti ditentukan, kemudian masukkan ke dalam scratch-nya. Jadi nanti diimpor di sini, kemudian pilih sprite yang memang mau digunakan untuk gamenya. Setelah itu apalagi Mister? Backdrop-nya. Backdrop-nya ada macam-macam, ada banyak banget. Kalau memang ada 2 level, berarti at least ada 3 backdrop. Yang satunya untuk kemenangan, yang prosesnya seperti ini. Jadi Mister masuk ke backdrop sini ya. Nih, ada backdrop untuk yang bagian menangnya. Kemudian level satunya yang ini. Ya. Kemudian yang level 2-nya. Ini kalau pakai 2 level. Tapi kalau model 1 level, cukup yang ini saja misalnya. Kemudian langsung menang. Boleh. Atau dia betul-betul menang dan kalahnya ada di dalam level inilah. Kita hanya menambahkan tulisan menang atau kalah. Itu boleh juga. Nah, jadi ini yang dimaksud backdropnya. Jadi, apalagi tadi yang terkait dengan perencanaan, Mister ulangi ya. Sprite ditentukan, mana yang nanti akan dijadikan karakter, mana yang dijadikan rintangan, mana yang dijadikan sebagai posisi menangnya atau misinya, tujuannya apa. Kalau ini kan kristal, berarti ini 2 ini adalah tujuannya, kemudian ini rintangannya, dan ini adalah playernya. Kemudian levelnya ada di sini. Level 1, level 2, dan level 3. Bebas, boleh dimodifikasi sekreatif mungkin, gak apa-apa. Misalnya nih, Mister mau tambah lagi level 3 misalnya. Terus Mister mau gambar di sini. Mister gambar di sini. Ini maze-nya, oh terlalu kecil. Mister mau gedein deh. 10. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian Mister buat lagi kotak lagi. Oke, Mister kecilin dulu
biar enak gambarnya. Nah, kayak gini, bebas ya, boleh pakai cara manapun. Oke. Dan ada lagi pembatas di sini. Nah, ini ada ketemu mesh-nya yang baru nih ya, yang level 3 misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh pakai digambar sendiri, boleh. Boleh ambil sprite yang backdrop yang ada di sini juga boleh. Kalau mau gambar sendiri ambil yang pen ya. Yang ini. Jadi nanti dia akan muncul blank canvas namanya. Kalau ini buat gambar rectangle-nya. Gambar kotak. Nah, warnanya ungu. Oke, nah seperti ini bisa. Dan nanti kalau mau mengganti warna di sini bisa. Misalnya warna merah, ya akan berganti langsung kan. Nah kalau bagian sini nanti ini pakai yang pen ini, yang satunya. Tuh. Bisa diganti juga. Jadi kalau udah misalnya Mister pengen ganti warna, bisa pakai ini ya, yang bagian fill, tombol fill-nya. Oh. Kalau course-nya bisa masuk, Javier? Coba Mister mau lihat untuk yang course-nya M4L4, M1L4-nya coba. Sudah bisa, Mister. Oh, sudah bisa. Oke, good. Yang lainnya udah ini ya, bisa masuk ke akses untuk yang bagian M1L4-nya. Kok M1L4. M3L4. M3L4 ya. Modul 3, lesson 4. Oke ya, sekarang Mister balik lagi ke sini. Nah, jadi ini adalah perencanaannya. Jadi, sudah dua ini sudah ada. Misalnya nih, Mister balikin lagi ya, biar enggak acak-acakan. Oke, misalnya semuanya sudah ada, baru nanti kita memikirkan bagaimana konsepnya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti konsepnya gimana nih? Si dot harus mencapai tujuannya, yaitu mengumpulkan kristal. Jika dot menyentuh pagar atau menyentuh petir, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, kalau dia menyentuh si kristal, maka dia akan pergi ke level selanjutnya. Nah, itu ya. Itu adalah contoh untuk membuat konsep dari gamenya, mulai dari sprite, kemudian backdrop, dan yang terakhir menjelaskan konsepnya seperti apa. Oke, Nadira, selamat malam, selamat bergabung. Oke ya, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Paham maksudnya untuk tugas hari ini? Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah menentukan sprite, kemudian yang kedua adalah menentukan backdrop, dan yang terakhir, yang ketiga adalah menceritakan konsepnya mau gimana sih ini, playernya siapa, rintangannya apa, tujuannya apa, nanti kalau kalah gimana, dan kalau menang bagaimana. Gitu ya. Kebayang dengan apa yang Mister sampaikan? Oke, Nadira nanti Mister akan coba ulang tugasnya ya. Untuk sementara coba diikutin dulu. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Selain Nadira? Nah, kalau nggak ada, sekarang coba screencast semuanya. Masuk ke dalam modul M3, modul 3, lesson yang keempat. Nah, di situ nanti coba masuk di bagian project game-nya. Nah, mulai dari penyusunan game-nya. Perencanaannya seperti apa. Nanti Mister akan masuk ke satu-satu untuk menanyakan terkait dengan konsep-konsepnya. Oke, siap. Nanti Mister akan coba jelaskan dulu. Sebentar ya.
Oke. Sorry, tadi ada kendala teknis. Suara Mister udah masuk lagi ya? Oke, kalau semuanya sudah oke, yang sudah paham langsung lanjut. Nah, yang belum paham, Mister akan coba jelaskan lagi ya. Jadi, hari ini untuk Jesra dan Nadira, kita akan mencoba untuk membuat project game. Project gamenya itu dimulai dari yang namanya perencanaan. Malam hari ini, kita akan membahas dan membuat itu semua, perencanaannya. Perencanaannya dari apa? Mister coba buka ke bagian scratch-nya lagi ya. Nah, ini dia. Ini contoh yang kemarin sudah kita buat. Jadi, di dalam pembuatan game itu ada yang namanya sprite. Ya kan? Ada yang namanya backdrop. Ada yang namanya code dan sebagainya. Nah, perencanaan itu adalah proses awal kita untuk menentukan bagaimana bentuk gamenya. Yang dimaksud dalam perencanaan misalnya di sini adalah yang pertama, menentukan sprite-nya yang akan dipakai. Jadi dapetin idenya dulu, idenya apa ya kira-kira? Apakah mau seperti yang sepak bola? Atau mau dibuat maze juga sama seperti ini tapi dimodifikasi? Boleh. Dan sebagainya. Sesuai dengan imajinasi dan kreativitas adik-adik semuanya. Oke, jadi tentukan sprite-nya. Mau buat apa dulu nih? Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam scratch-nya, diimpor. Pilih scratch-nya di sini. Sprite-nya apa saja yang akan dipakai. Boleh apapun, bebas, nggak ada ketentuan. Boleh buat sendiri juga, nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah menentukan backdrop-nya. Nah, ini dia backdrop-nya. Backdrop-nya bebas, boleh 1 level, boleh 2 level, boleh 3 level dan seterusnya, nggak ada masalah. Yang penting nanti konsepnya jelas. Mau ceritanya seperti apa nih? Jadi Jesra dan Nadira nanti akan membuat suatu konsepnya juga. Nah, konsepnya seperti apa? Nah, ini yang ketiga nih. Nah, jadi bisa ulangi dulu nih sebelum masuk yang ketiga. Pertama adalah menentukan sprite-nya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah menentukan backdrop-nya, gambar belakangnya ini seperti apa. Nah, yang ketiga itu adalah konsep. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau ini kita play, ya kita coba mulai dari awal lagi. Nah, konsep itu contohnya seperti ini nih. Jadi kita menjelaskan, oh ya Mister, nanti konsepnya adalah si dot akan bergerak, bisa bergerak kanan kiri atas bawah. Dia akan menghindari si rintangan ini. Kalau dia menyentuh rintangan yang berupa pagar, maka dia akan pergi ke tempat semula. Nah, di sini tempat semulanya. Begitu pula kalau dia menyentuh yang namanya petir, dia akan kembali ke tempat semula juga. Nah, kemudian setelah itu tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan kristal Mister. Ya, yang level 1 kristal warna biru. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, belum ya? Nah, Mister lanjutkan. Kristal warna biru. Jadi kalau dotnya nanti dia menyentuh warna biru kristalnya, dia akan pergi ke level selanjutnya. Nah, itu contoh konsepnya. Jadi nanti diceritakan kayak gitu ya. Konsepnya seperti apa, ceritanya jalannya gimana sih, kalau menang gimana, kalau kalah gimana. Oke? Dari sini Jesra dan Nadira paham? Kebayang? Yes, untuk yang sekarang kita fokus ke game dulu ya Jesra. Karena ada 3 minggu itu tahapannya kita mulai dari perencanaan dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan game ini diawali dengan animasi misalnya. Nggak apa-apa. Jadi kita boleh menggabungkan antara animasi, kemudian project website yang kemarin, dengan game. Jadi at least tiga yang gamenya ini harus ada. Karena kita projectnya adalah project game. Jadi kita udah naik level nih ceritanya. Ada yang bertanya tadi? Oh. Oke. Pati ada yang mau ditanyakan? Belum? Tidak, Mister.
Oh, oke. Oke. Gimana? Untuk Jesra dan Nazira, kebayang apa tugasnya malam hari ini? Sudah ada, maksudnya udah paham dengan apa yang Mister sampaikan? Oke, sudah dapat semua tugas-tugasnya? Oke, kalau sudah, nah sekarang mulai dari sekarang coba pikirkan ide. Jadi nanti dapat ide dulu, kemudian masukkan sprite-nya ke dalam si scratch-nya. Sprite, kemudian backdrop-nya, dan terakhir nanti Mister mau tanya one by one, satu persatu terkait dengan konsepnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, sekarang Mister kasih waktu untuk berpikir dulu, santai saja. Kalau ada yang bingung, tanya Mister, nggak apa-apa. Boleh. Oke, Adis, gimana? Silakan. Gak jadi. Kepencet tadi. Oh, oke, oke. Oke. Nah, codingnya jangan dipikirin dulu ya. Kita di sini masih belum sampai ke coding. Jadi tenang aja dulu, tenang semuanya. Codingnya nanti kita akan bahas di next lesson. Jadi sekarang teman-teman fokus ke bagian perencanaan dulu. Apa nih idenya? Kemudian sprite-nya yang mau digunain apa nih? Backdropnya apa gitu kan? Nah, itu yang dipikirin dulu nih. Jadi malam hari ini kita akan coba merencanakan dulu semuanya. Dapat perencanaannya, codingnya aman. Besok kita akan selesaikan, kemudian kita akan coba susun bagaimana sih pembentukan codingnya kalau untuk bergerak. Nanti kita akan coba demo lagi ke bagian yang sudah kemarin sudah kita pelajari di bagian labirin. Oke ya. Jadi sekarang utamakan adalah idenya dulu. Idenya ngapain, sprite-nya apa aja yang dipakai. Sprite-nya boleh bebas, mau 2, mau 3, mau 4, itu boleh. Yang jelas nggak bisa 1, karena kan ini game. Kalau 1 gimana dong mainnya nanti? Ya kan, at least ada si player dan tujuannya apa. Misalnya ngumpulin kristal, atau ceritanya misalnya ada kelinci nih Mister yang mau ngambil makanan di sebuah goa, melewati rintangan. Terus yang diambil apa? Carrot misalnya, wortel misalnya, boleh. Nanti ada rintangannya enggak? Ada, siapa? Apakah karena ini dalam goa, apakah kelelawar? Boleh. Atau apa? Hewan ular boleh yang melata, nggak apa-apa. Nah, itulah yang akan kita coba bahas di sini. Kita akan selesaikan di sini. Oke ya? Nah, sekarang coba Nadira dan Resi screen cache-nya diaktifkan biar Mister tahu. Kemudian Jesra juga coba diaktifkan screen cache-nya supaya Mister tahu sampai mana nih perencanaannya. Nah, nanti kalau udah dapat, Mister mau catat di dalam note, di dalam Excel. Jadi nanti Mister akan pakai sebagai pedoman buat next lesson. Nah, kita akan membahas itu secara detail. Codingannya seperti apa nih? Posisi menangnya seperti apa nih? Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman sama adik-adik semuanya tetap on track. Jangan sampai kelewat kemana-mana. Oke? Harapannya gitu. Oke, Nazira dan Resi bisa screen cast. Jesra supaya Mister bisa lihat. Oke, Mister mau coba cek satu persatu dulu. Oke, mulai dari atas. Oke, Adis. Mana Adis? Apakah sudah ada progres, gambaran, atau ide dulu boleh? Ide sudah ada. Sudah ada. Gimana ceritanya idenya? Nanti ada negara lewatin labirin buat dapetin diamond. Udah selesai gitu bang. Lewatin labirin. Ini jangan-jangan ngomongin country ball ya? Benar. Oke, emang lagi
viral ya kontribol ini. Oke, boleh. Berarti nanti Adis buat kontribolnya sendiri dong. Iya. Oke, nice. Nah, kontribol itu bisa juga diambil dari internet. Oke. Gini, Mister mau coba demo sedikit. Gimana caranya Mister nge-share untuk yang di internet? Oke deh. Mister screencast dulu untuk entire deh. Misalnya ya, entire screen. Oke, nah ini contohnya kalau kita mau ngambil aset dari luar. Tapi kita ambil asetnya yang free aja ya, yang free. Jangan yang berbayar. Free download Contribol misalnya. Kita ambil yang di image. Ada nggak? Oh ini, sebentar. Tadi yang di sini ada yang udah ada kan? Nah ini dia. Adakah gambar image-nya? Oke, belum ada. Berarti kita ke image. Kemudian kita coba cari yang filenya PNG. Jadi yang belakangnya itu transparan gitu ya, maksudnya ya. Kalau yang pakai PNG itu ekstensinya. Misalnya Mister ambil yang ini deh. Indonesia. Ini negara kita. Oke. Filenya pakai betul. Klik kanan. Kemudian save image as. Kemudian kita cek dulu. Oh, dia JPEG. Wah, kalau JPEG nanti dia ada bagian belakangnya. Kita coba cari yang PNG. Ya, ini dia PNG. Kita klik kanan, save image as. Nah, PNG ya. Semoga dia bol 1. Di download. Oke, udah di-download. Kemudian kita masuk ke bagian scratch kita. Mana scratch kita tadi? Oh, ini dia. Nah, misalnya nih. Mister mau tambah di sini. Pilih yang upload sprite yang bagian atas. Kemudian arahkan ke tempat di mana ada nyimpan filenya. Kalau tadi Mister di download nih kayaknya. Nah ini dia, bol PNG. Open. Tuh, dia muncul kan? Ada kontribolnya udah jadi. Nah ini dia. Nah sekarang tinggal kita kecilin nih kontribolnya. Misalnya 70. Masih kebesaran. 50. Nah, udah jadi. Jadi kan? Nah, nanti kalau mau ngedit-ngedit juga bisa langsung diedit di sini. Diwarnain misalnya. Pakai warna ini. Ini dibuat warna merah. Dia warnanya apa lagi? Jadi merah kepalanya. Boleh gini. Jadi gitu ya. Bisa ambil aset dari luar, tapi usahakan pakai yang ekstensi PNG ya. Supaya dia belakangnya transparan nih, nggak mengganggu. Kalau kita geser ke sini itu, dia betul-betul cuman ya gambar kontribolnya sama bayangannya aja. Di belakangnya ini putihnya itu putih transparan. Oke, nah itu ya contohnya. Jadi boleh kayak gitu juga oke. Oke, sekarang tadi Adis berarti ceritanya tadi mengenai kontribol tadi ya. Tadi gimana? Si negaranya itu akan melewati sebuah labirin. Kemudian mendapatkan diamond. Oh, diamond. Terus berapa level? 1 aja. 1. Oke. Kemudian backdrop yang mau digunakan ada berapa? 2. Oke. Nah, nanti semua yang udah disusun sama Adis dimasukkan ke dalam Scratch langsung ya, supaya nanti Mister ada bayangan nih. Jadi mencatat sekaligus nanti Mister screenshot nih. Rencana awal si Adis adalah kondisinya seperti ini. Itu ya Adis ya? Iya. Oke, good, nice. Oke, sekarang Mister screencast dulu. Oke, ini contohnya. Sebentar.
Oke, selanjutnya Mister mau cek Fatih. Oke, kalau Fatih gimana nih? Idenya apakah udah ketemu? Sudah, Mister. Oke, good. Gimana kalau Fatih? Nah, Mister Fatih. Oke, kalau Fatih idenya gimana? Ceritanya gimana secara umum? Kalau punya Fatih ini. Halo, Fatih? Bukan. Ini suara Fatih bukan? Oke, Adis, Mister mute dulu ya sebentar ya. Nah, sekarang ke Fatih. Oke, Fatih gimana Fatih? Idenya seperti apa? Ntar Mister coba catat. Tadi punyanya Adis sudah oke. Kalau Fatih gimana nih sekarang? Gimana Fatih? Halo? Bisa bercerita sedikit terkait dengan idenya? Halo? Fatih? Apakah suara Mister terdengar? Oke. Oke, Javier, silakan. Resi, modul 3 Resi. Modul 3 lesson yang tadi lesson berapa nih? Sebentar, Mister share screen aja deh. Nah, yang ini. Oke, bentar. Oke, balik lagi. Modul kok lesson 3, maaf. Lesson 4. Yang lesson 4 nomor 10, project game. Yang ini yang dibuka ya. Jadi kalau punya teman-teman harusnya masih kosong. Nah, ininya masih kosong. Nah, jadi fokuskan dulu untuk perencanaannya ya. Jadi masukkan sprite-nya, idenya dulu temukan, masukkan sprite-nya seperti apa, boleh pakai aset dari luar, boleh. Gambar sendiri, boleh. Ambil dari scratch juga boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi yang ini ya Resi ya, yang bagian lesson 4-nya. Jadi kita masuk ke lesson 4 dulu. Nah, ini yang Mister katakan tadi ada 3 lesson yang semuanya project game. Jadi nanti akan diteruskan di next lesson yang kelima sama yang ke-6. Ya, semoga kebayang. Gimana Resi? Udah dapet yang dibuka? Oke, Nazira juga udah screencast nih. Wah, sip. Udah mulai masukin sprite nih. Oke, Mister mau tanya dulu ke Fatih. Fatih mana tadi? Fatihnya? Fatihnya hilang. Oke, Mister coba ke next aja dulu deh. Sambil nunggu Fatih balik. Oke, Javier sekarang. Wih, Javier udah main code aja nih. Mantap jiwa. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan code-nya, Mister mau tanya dulu. Idenya Javier gimana nih idenya? Apakah sudah ketemu? Harusnya udah ketemu nih kalau udah main code ini. Gimana, Javier? Halo, Javier. Suara Mister kedengar di sana? Halo. Halo, Javier.
Sebentar. Jadi jangan-jangan suara Mister nggak kedengeran ya? Ada yang mendengar suara Mister nggak? Atau suara Mister hilang nih? Maaf Mister, tadi Oh, oke. internetnya jelek. Oh, oke, Fatih. Udah kembali lagi. Oke, gimana Fatih? Tadi ini ya, lagi ada koneksi jaringan ya? Permasalahan jaringan ya? Oke. Boleh pindah tempat baru. Oke, sebentar. Aduh, ini ada kipasnya nih. Oke, sorry ya. Tadi lagi nyingkirin barang nih. Oke, gimana tadi sampai ke Fatih tadi ya? Gimana Fatih? Bisa bercerita sebentar terkait dengan konsepnya? Jadi nanti ada Naruto yang lagi lari. Oke. Terus habis itu nanti dikasih misi Misinya untuk apa? mengalahkan ya sebuah musuh lah. Oke. Kemudian And then apa ya? saat berhasil mengalahkan musuh, Ada- apakah nanti next level ke backdrop selanjutnya Ada atau rintangannya. Sebelum mengalahkan ada rintangannya oh, untuk ada melewati rintangan? untuk pergi melawan bosnya. Oke. Ada rintangan untuk pergi melawan bosnya ya. Jadi ini berarti backdropnya nggak cuma satu ya? Bener nggak? Mm-mm. Oke. Berapa backdrop Iya, ada rencana yang mau dipakai? Mungkin 5 atau 4-3. Wow, mantap. Oke. 3 sampai 5 ya. Oke, nice. Berarti nanti yang perlu diperhatikan Fatih adalah yang pertama sprite Naruto-nya nanti dicari ya. Cari yang PNG kalau saran Mister supaya nanti Fatih nggak menghapus-hapus lagi tuh bagian belakangnya. Jadi udah transparan. Jadi cuman gambar Naruto-nya aja. Tadi Habis- gimana Mister buat PNG itu, buat nyari-nyari itu gimana? Oke, buat nyari Maaf. ini nyari asetnya dan Mister share lagi. Jadi nanti Fatih dan adik-adik semuanya kalau mau nyari image di dalam website, ini tergantung search ini ya, search engine-nya ya. Kalau Mister pakai Bing, itu nanti ketik aja misalnya nih Country Ball PNG. Kalau tadi Naruto PNG. Harusnya sih di Google Search juga munculnya sama. Nah, nanti coba diklik misalnya ini. Nah, kelihatan nggak di sini? Bukan diklik sih, kayak diarahin gitu. Ini di bagian bawah sini muncul ada tulisan 1216 kali 2920.png. Nah, kalau udah PNG ini berarti udah bener nih, di belakangnya transparan. Habis itu diklik. Terus nanti tinggal di download. Yes, tinggal di download. Download atau Diklik, biasanya diklik kanan, pilih yang ini nih. Kalau di image ini save image as. Nanti baru dikasih nama. Misalnya ini Naruto gitu ya. Nah, udah ke save nih kalau di punya Mister. Nah, nanti habis itu caranya ngupload ke Scratch-nya itu pergi ke udah Scratch. tahu kalau upload. Udah uploadnya udah tahu. Oke, nice. Jadi kayak gitu ya. Cara nyari Iya. PNG adalah dikasih nama belakangnya PNG gitu aja. Biasanya nanti akan disortir sama si Google atau si Bing, tergantung search engine-nya. Oke, dapat? Oke, Mister. Oke, good job Fatih. Nice, thank you Fatih. Oke, Javier. Welcome back. Oke, Javier. Mister masuk dulu ke Javier. Gimana, Javier? Apakah sudah dapat ide untuk project gamenya? Belum, Mister. Belum. Oke, coba dicari-cari dulu. Untuk idenya itu boleh yang kemarin kan Javier sudah belajar terkait maze misalnya. Nah, idenya boleh ngambil maze tapi dimodifikasi boleh.
Jadi nggak harus yang betul-betul dari awal. Tapi kalau Javier punya ide yang dari awal sudah ada pemikiran sendiri juga nggak ada masalah ya. Ini hanya Mister menyampaikan opsi saja. Jadi opsinya bebas. Yang penting nanti Javier dan teman-teman dan adik-adik semuanya utamanya bisa menjelaskan konsep dasarnya seperti apa, kondisi perencanaannya seperti apa, terkait dengan sprite yang digunakan apa, backdrop dan sebagainya. Oke, Javier coba cari dulu ya, Mister kasih waktu lagi, Mister pindah lagi ke teman yang lain. Armada. Mana? Kalau Armada apakah sudah dapat konsep idenya atau ide gamenya dulu? Main bola nih. Oke, Armada bisa diceritakan dulu gamenya, ceritanya seperti apa? Udah mantep nih, udah pakai langsung code aja nih Pak Javier sama Armada nih. Gimana? Ide gamenya seperti apa? Idenya ada 2 orang yang lagi main bola. Oke, terus? Terus 2 orang lagi main bola. Oke. Terus kondisi menangnya seperti apa? Kondisi model mainnya seperti apa? Bolanya diapain? Orangnya diapain? bolanya ditendang sama apa tuh? Sama orang yang pertama gitu ya? Iya. Oke, terus nanti? Terus yang orang yang kedua itu merebut bolanya yang dari orang pertama. Ini sama seperti yang contoh yang di sini nggak? Sebentar, Mister mau coba buka. Yang tadi Mister buka di sini, konsepnya apakah mirip? Ya, jadi ada 2 orang pemain hoki yang kebetulan dia menyentuh bola, kemudian bolanya terpantul-pantul gitu, mirip? Mirip. Oke, paham. Oke, Mister paham maksudnya berarti. Jadi nanti bolanya yang di Armada itu menjadi sprite sendiri ya, bukan bergabung dengan orang-orangnya ya. Betul? Betul. Oke, good. Nah, terus selanjutnya gimana? Dilanjutin. Tadi Mister mencatatnya sampai di bagian menendang bola. Habis itu kapan kondisi win-nya, kapan kondisi kalahnya? Masih mikir Mister di situ. Oke, boleh. Jadi untuk sementara ini berarti ada 2 orang lagi main bola, kemudian bolanya nanti jika tersentuh oleh orang pertama maka bolanya akan memantul ke gawang lawan gitu ya. Iya. Betul? Oke. Begitu pula nanti kalau kena si orang yang kedua berarti bolanya akan memantul ke gawangnya si orang pertama. Itu ya, secara umum dulu ya. Saling memantul. Oke, good job. Nice. Nah, kalau dari sini Mister yang bisa sampaikan sarannya untuk orangnya nanti dibedakan aja ya, Armada warnanya. Kalau contohnya kayak ini, ada hoki yang tim merah sama tim biru. Nah, kalau tadi Armada karena dia pemain sepak bola, paling enggak t-shirtnya jadi misalnya warna biru sama warna putih atau merah sama putih dan sebagainya gitu ya, supaya dia kelihatan mana nih yang bergerak ke mana yang punya gawang A, mana yang punya gawang B. Oke? Oke, Mister. Oke, mantap. Nice. Oke, thank you Armada. Nanti jangan lupa disusun lengkap di bagian ininya ya. Tadi udah disusun di scratch-nya udah oke. Mantap banget. Dilanjutkan dulu silakan. Sekarang Nazira dan Resi. Oke. Sebentar ya. Bentar ya, Bang ya. Oke. Mister lanjutkan lagi. Oke, Nazira dan Resi seperti apa? Bisa di share screen?
Dan Jesra bisa di share screen juga supaya Mister bisa lihat progresnya kira-kira seperti apa nih untuk Resi, Nadira, dan Jesra. Nah, apakah ada yang mengalami kesulitan? Jesra, Resi, Nadira, nggak apa-apa, disampaikan aja. Oke, satu-satu dulu. Mister mau absen nih. Nadira, gimana? Nadira, apakah ada kesulitan? Oke, kayaknya saya nge-glitch. Waduh, nggak bisa buka ini ya? Nggak bisa buka course-nya ya? Coba di refresh dulu course-nya. Refresh dulu, habis itu coba buka lagi. Oke, Fatih ada kendala jaringan. Oke, Mister masuk ke Nadira dulu deh. Nah, oke, Nadira udah bangun kastil dengan princess. Oke, kalau boleh tahu nih konsepnya seperti apa ya, Nadira? Bisa diceritakan ke Mister dulu. Apa sih yang ada ide dari Nadira? Gak tahu. Kok nggak tahu? Kan ini udah ada princess nih. Masih bingung. Gue masih bingung. Oke, kalau tadi kan Mister udah nyontoin beberapa contoh game tuh. Kira-kira Nadira itu pengennya tuh buat gamenya seperti apa? Coba Mister contohin lagi ya. Ini tadi game yang pertama nih Nadira. Coba Nadira pergi ke online lessonnya dulu sebentar aja. Mister mau kasih contoh-contoh gamenya. Ini yang pertama tadi. Dia ada pesawat yang dia harus menghindari petir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kayak permainan sepak bola. Pernah main di time zone yang ada piringan dipukul-pukul. Nah, itu kayak gitu. Mirip seperti itu. Jadi nanti ini dia memantul-mantul. Kalau dia kena karakternya, dia akan memantul-mantul dan sebagainya sampai masuk ke gawang. Itu yang kedua, yang seperti ini. Nah, jadi ada orang seperti ini. Tuh, mantul-mantul gini ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini yang tadi pakai gambar-gambar kastil juga nih, mirip-mirip. Mau dibuat seperti ini. Jadi ada si peri atau princessnya tadi yang dibuat sama Nadira. Dia harus pergi ke kastilnya si penyihir untuk mengalahkan penyihir. Digerakkan dengan menggunakan keyboard. Atau yang ketiga, yang keempat, ini ada pesawat nih yang bergerak. Dia menghindari asteroid yang datang, kemudian ngambil kristalnya. Nah, seperti ini. Kayak gini. Ya kan? Atau yang ini, yang seperti yang kita kerjakan di lesson sebelumnya. Nah, itu juga boleh kalau mau dipakai. Nggak apa-apa. Jadi Nadira perlu memodifikasi saja. Nah, ini kan contohnya kayak gini. Kalau ini yang menghindari asteroid sama seperti yang sebelumnya ya. Yang ini menghindari asteroid. Nah, kalau yang satunya lagi yang kayak maze, yang seperti yang di M3 L3. Lesson 3 yang modul 3. Jadi dia akan menjalankan si dot untuk mengambil item. Oke. Jadi dibuat maze kayak gini. Nah, kira-kira kalau Nadira dari contoh-contoh game ini maunya dibuat seperti apa sih? Pengennya mau buat game kayak mana? Mau sama seperti yang maze? Ketiga. Yang ketiga? Yang ketiga yang ini. Yang ini. Ada princess yang ada dari kastil terus pergi ke kastilnya penyihir gitu. Betul? Yang ini? Iya. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Nah, sekarang coba dari yang Mister tampilkan di sini, kira-kira idenya Nadira untuk memperbarui atau memodifikasi gamenya seperti apa? Coba disusun di Scratch. Kemudian nanti Nadira cerita ke Mister. Bisa? Gimana? Bisa? Dicoba?
Gimana Nazira? Atau masih bingung Naziranya? Gimana? Halo? Iya, Mister. Ya, gimana? Bisa Nadira untuk mencoba untuk mengimplementasikan apa yang ada di ide Nadira tadi yang udah dilihat, pengen yang kayak nomor 3 Mister gitu kan. Nah, tapi nanti Nadira coba susun di bagian scratch-nya Nadira sendiri. Bisa? Dicoba, nanti Mister cek lagi. Nah, codingannya nanti aja Nadira, nggak apa-apa. Nah, codingannya nanti kita akan susun di lesson kedua dan ketiga nanti. Kan kita ada 3 minggu, jadi nanti minggu kedua, minggu ketiga kita akan coba susun codingannya. Nah sekarang kita fixkan dulu ceritanya seperti apa, Nadira maunya seperti apa, gamenya seperti bergeraknya kayak mana dan sebagainya. Nah itu disusun dulu. Oke? Nazira ini dapat apa yang Mister mau sampaikan tadi? Iya, Mister. Oke, good. Dicoba ya. Nanti Mister akan kembali lagi ke Nazira untuk melihat bagaimana progres penyusunannya. Oke, semangat Nazira. Oke, Nazira sudah, Fatih sudah, Adis. Oke, Jesra. Gimana Jesra? Apakah sudah ada ide? Nggak apa-apa, ide dulu yang penting. Kemudian kalau udah dapat idenya bisa ceritain ke Mister, nanti akan coba Mister bantu. Gimana sih kira-kira pengembangannya kalau misalnya mau dikembangin, mau dimodifikasi gitu kan? Nanti Jesra biar kebayang juga. Kalau dari Jesra gimana pemikirannya? Apakah ada yang mau juga di ini dari contoh-contoh Mister tadi? Apakah ada yang Jesra pengen buat? Kayak misalnya, Mister aku mau buat maze aja deh. Nah nanti cerita maze-nya seperti apa, Mister catat dulu. Lah nanti dari situ Mister bisa tahu, oh kira-kira seperti ini nih bagusnya. Berapa level? 2 level kah? Atau 3 level kah? Atau 1 level? Kemudian tujuannya apa nih? Gitu. Oke, gimana Jesra? Halo, Jesra? Suara Mister terdengar? Oke. Halo, Jesra? Apakah suara Mister terdengar? Tes, tes. Oke, sebentar ya. Jesra. Oke. Resi, gimana Resi? Apakah masih nge-glitch? Udah enggak, Sir. Oke, coba dong Mister lihat course-nya seperti apa. Supaya ini bisa tahu. Nah, yes, nice. Gimana? Javia. Oke. Oke. Sebentar ya, Javier. Untuk yang Resi dulu, gimana Resi? Idenya seperti apa nih kalau boleh tahu? Resi mau buat apa nih?
seperti apa. Kalau yang Resi, kira-kira gamenya ini mau dibuat seperti apa ya? Ceritanya dulu, nanti biar Mister catat, supaya nanti Mister tahu nih bayangan Resi seperti apa sih terkait dengan ide game. Gimana? Boleh diketik, boleh. Boleh open mic, boleh. Oke. Oke, Master masuk ke Javier dulu deh. Gimana Javier? Masih belum dapat ide? Iya, Mister. Oke. Gini. Kalau yang tadi kan ada beberapa terkait dengan contoh game nih. Ada game yang tipenya maze, jadi melewati rintangan. Ada yang game tipenya dia eh sebenarnya sama juga ya melewati rintangan, tapi ada yang modelnya dia rintangannya itu datangnya banyak seperti ada menghindari asteroid dan sebagainya. Ada juga yang dia pergi ke kastil misalnya atau menuju sesuatu untuk menang. Nah, kira-kira dari Javier sendiri milih bagian mana? Base. Contohnya sama seperti yang di project kemarin, boleh kalau mau dipakai project itu juga boleh, tapi nanti tinggal dimodifikasi gitu maksud Mister. Atau mau buat yang ide lain. Apakah mau yang base, Javier? Enggak, Mister, tapi saya maunya yang kayak ada rintangannya gitu. Nah, oke ya, rintangan. Rintangannya modelnya seperti apa nih? Apakah menghindari kayak asteroid yang banyak, habis itu kita karakternya menghindar, atau karakternya itu dia ada tujuannya misalnya ke bagian kristal, kemudian kita harus melewati rintangan untuk menuju ke kristalnya. Kayak gitu? Mungkin, Mister. Oke. Nah, sekarang tinggal dibuat cerita dulu nih. Nah, tadi ada teman-teman, contohnya kayak Adis, dia buat country ball yang akan melewati rintangan untuk menuju suatu kristal. Nah, kalau Javier kira-kira apa nih ceritanya? Jadi nanti karakternya akan disesuaikan. Kalau di contohnya yang kemarin ada seekor anjing luar angkasa yang untuk yang dia melewati petir untuk mendapatkan kristal. Nah, sekarang kalau Javier kira-kira apa? Boleh pakai yang misalnya karakter yang Javier suka. Apa nih? One Piece atau Roblox? Nah, boleh. Karakter-karakter yang Javier suka nanti dijadikan karakter utama untuk melewati rintangan. Nah, tapi Javier dapat dulu nih idenya seperti apa nih kira-kira. Udah dapat idenya untuk melewati rintangan, ceritanya sekarang. Nah, gimana? Bisa Javier menyusun cerita sedikit aja mengenai gamenya seperti apa? Boleh, Mister. Boleh? Coba Mister catat ya. Gimana? Javier. Javier. Kira-kira gimana? Kalau gamenya, bentuk gamenya Mister kebayang. Nah, sekarang Mister mau pastikan bahwa Javier bisa mengikuti konsep-konsep gamenya. Ya, silakan diceritakan. Kalau saya mungkin gamenya jadi nanti jadi disediain pintu, terus nanti disediain button. Yes. Jadi kalau misalkan sprite-nya pencet buttonnya, door-nya kebuka dan nanti bakal ada berlian. Oke. Kalau tapi cuma satu babak doang.
Oke. Kemudian rintangannya mana? Rintangannya ditaruh di mana nanti sama Javier? Tadi udah ada pintu dan ada button ceritanya. Apakah nanti perjalanan menuju Nanti button itu ada nanti rintangan? rintangan. Iya, Mister. Oke, kebayang Mister sekarang. Nah, rintangannya seperti apa? Mungkin seperti lightning. Oke, ada. Ngomong-ngomong, playernya nanti pakai karakter apa nih? Apakah One Piece atau Dragon Ball Goku atau apa yang disukai sama Javier? Mungkin dot, Mister. Oh, Dot. Oke, karakter yang ada di Scratch aja ya. Oke, nice. Good job. Nah, ini nih. Jadi, ceritanya nanti akan menjadi dasarnya Javier untuk buat game. Nah, oke nih, udah dapet nih. Kebayang Mister maksudnya seperti apa. Dan ini hanya satu level ya. Jadi, kalau nanti udah dapet kristal, maka akan muncul tulisannya Anda menang gitu. Iya, Mister. Oke, good. Ya udah. Sip. Kebayang, kebayang. Dan satu babak ya, satu babak, satu level. Oke, terima kasih Javier. Nanti coba disusun karakternya ya ke scratch-nya. Dilanjutkan. Oke, good. Sekarang balik lagi ke Resi. Halo Resi. Bisa diceritain dulu nggak Resi? Sebelum ngodingnya. Wih, udah berjalan tuh si princessnya. Oke. Jadi gimana nih Resi ceritanya seperti apa nih kalau Mister boleh tahu? Resi mau open mic atau mau chat tulisnya ceritanya? Jadi Mister biar paham nih. Jadi Resi buat apa ya ini ceritanya? Adis, Fanti, Armada, Nadira, Javier, satu lagi adalah Cesra. Gimana? Kalau Resi, apakah mau di chat, ditulis di chat, atau mau open mic? Gak apa-apa kalau mau open mic. Atau kalau mau chat juga gak apa-apa. Mister tunggu chatnya ya. Oke, diceritain di chat nanti ya. Mister coba cek yang lain dulu. Kode game labirinto. Oh, oke. Jestra mau buat ini berarti gamenya terkait dengan labirin sama yang kayak model M3L3-nya. Betul? Oke, jalan-jalan. Oke, nice. Jalan-jalannya gimana nih? Jalan-jalannya setelah itu kan kita lagi buat game. Oke, princessnya lagi dijalanin. Nah, sekarang pertanyaan Mister, nanti cara mainnya gimana nih jalan-jalannya? Oke. Oke, coba di ini ya, dijelaskan lagi. Jadi apa sih ini maksudnya jalan-jalan nih? Apakah nanti misalnya pas princessnya lagi jalan ada penyerang yang datang, misalnya ada apa ya yang menyerang. Oh, misalnya pas lagi jalan-jalan di hutan diserang oleh lebah. Jadi nanti jangan sampai kena lebah. Kalau kena sengat lebah, maka princessnya akan terluka. Jadi game over. Tapi kalau nanti dia berhasil menghindari lebah dan masuk ke dalam rumah misalnya atau ke dalam kastil, dia selamat dan kamu menang. Boleh kayak gitu. Nah, seperti apa? Coba diceritakan di Resi. Coba ditambah lagi chatnya ini. Nah, jadi Mister bisa paham nih maksudnya apa ya kira-kira princessnya lagi jalan-jalan ini gitu. Oke, sekarang Mister coba masuk ke Jezra dulu.
Oke, Jesra, jadi maksudnya Jesra akan membuat suatu maze labirin game gitu? Betul? Halo, Jesra. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya ada koneksi kendala jaringan boleh di chat aja nggak apa-apa Jesra. Karena Mister lihat di Jesra ini kenapa merah ya? Kayaknya ada kendala jaringan ya. Kalau terlalu berat untuk Pak Open Mic nggak apa-apa di chat aja. Jadi nanti Mister baca di chatnya. Oke, wis, Adis udah kayak mau jadi aja nih. Oke, nice Adis, good. Oke, gimana Jesra? Resi? Nah ini yang kurang ada 2 nih. Jesra 1, 2, Resi 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Jesra dan Resi. Ayo, gimana idenya ayo? Tinggal nunggu Jesra dan Resi aja nih. Kalau Nazira tadi udah dapat idenya Mister. Jadi akan mengalahkan penyihir ceritanya. Tinggal nanti Nazira temukan penyihir, karakter princess, dan kastil dan rumahnya si penyihirnya. Supaya nanti princessnya bisa menyerang si penyihirnya dengan cara menggerakkan ke kastil penyihirnya. Nah sekarang kalau Resi gimana Resi? Resi dan Jesra gimana? Apakah sudah dapat ide untuk malam hari ini? Oke. Saya masih belum, Mister. Oke, Jesra. Gimana? Tadi kalau yang tadi Mister sampaikan, apakah Jesra ini mau buat miss untuk yang mirip seperti lesson kemarin? Sebenarnya di lesson kemarin yang punya Jesra itu tinggal mengembangkan tuh. Kalau misalnya memang mau pakai itu nggak apa-apa, nanti diimpor saja, tinggal dikembangin sama Jesra. Ceritanya seperti apa? Oke, untuk race, jadi gimana, Jesra? Coba Jesra buka yang M3L3-nya Jesra. Modul 3, lesson 3-nya Jesra. Mister mau cek apakah bisa untuk diimport ke modul 3 lesson 4-nya untuk dimodifikasi di situ atau harus mengulang dari awal lagi. Oke, untuk Resi misalnya gini aja. Mister mau coba kasih ide nih ke Resi dengan yang sudah disusun oleh Resi tadi ya. Nah, jadi nanti gamenya Resi nanti buat si princessnya ini ceritanya lagi berjalan-jalan di hutan. Ada pohon, kemudian ada hutan gitu ya. Kemudian nanti di bagian ujung kanan atas ada rumah kecil. Ada rumah kecil yang bisa digunakan si princessnya untuk bersembunyi dari serangan lebah. Atau boleh yang binatang yang lain boleh, misalnya kelelawar yang ada di scratch juga boleh, apapun itu. Jadi intinya ada rintangan yang nantinya akan mengejar, akan menyerang, akan dia bergerak secara random dan si princess harus menghindari si lebah itu dan sampai masuk ke dalam rumah kecil yang ada di hutan. Oke, kebayang untuk Resi? Kalau Jesra, coba Mister cek. Oke, Resi, welcome back.
Tadi keputus sampai mana nih? Oke, Mister coba ulangi dulu ya. Untuk yang resi, coba Mister mau nanti resi kan tadi udah membuat princess nih. Princess dengan di belakangnya ada latar belakang kastil. Boleh, kayak gitu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, nanti dibuat ada rintangan satu atau dua yang bergerak random. Dan dia nanti kalau ketemu sama pojok-pojoknya akan memantul-mantul gitu seperti bola. Nah, si tugasnya si resi adalah gimana caranya si princess ini nanti harus bergerak menghindari bola itu untuk menuju ke rumah kecil. Terserah rumah kecilnya mau ditaruh di ujung kanan atas boleh sama resi, atau di tengah-tengah layar juga boleh. Yang penting nanti itu bisa digunakan untuk si princessnya buat menyelamatkan diri dan menang. Satu level aja. Dari situ paham resi maksudnya? Yang Mister sampaikan tugas untuk resi terkait dengan perencanaan gamenya? Paham, Sir. Oke, nice. Nanti dicoba ya. Dicoba perencanaannya. Kalau sudah disubmit, jadi Mister bisa ngecek udah sampai mana nih perencanaannya. Oke? Nah, begitu pula yang lainnya ya. Nah, coba sekarang Mister cek dulu yang gestra untuk yang terakhir. Gestra koneksinya bad network nih. Ada notifikasi kurang bagus ya jaringan di sana ya Gestra ya. Oke, sepertinya kurang bagus jaringan Gestra. Oke, Mister catat dulu untuk yang bagian resi. Princess harus menghindari Oke, good. Oke, resi Nadira tadi mengalahkan Oke, nice. Oke, kita tunggu gesternya. Oke, sepertinya sudah tidak susah untuk join gesternya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada deh semuanya mengenai tugasnya. Jadi nanti Mister setelah ini di minggu pertama, mungkin minggu depan Mister akan coba cek progres dari pembuatan perencanaannya ya. Jadi nggak usah di coding juga nggak apa-apa. Codingnya nanti aja nggak apa-apa. Yang penting sprite-nya udah pada jadi semua. Oke Adis, gimana Adis? Ada yang mau ditanyain? Nggak bisa gerak di jar sprite-nya. Sprite-nya Adis yang nggak bisa bergerak. Iya. Coba Mister cek. Nah itu bergerak tuh. Oh yang bergerak yang mana nih? Oh yang merah putih Yang- pakai topi. Iya. Oke. Mana ininya? Forevernya. Ingat, kalau kita main pakai game itu harus ada code forever loop. Biar ini yang coba lihat di bagian punya J. Tuh. Di bagian bendera hijau diklik, di bagian bawah itu ada forever tuh. Iya kan? Oh iya. Bendera hijaunya mana ini? Iya. Ditaruh mana sama Belum Adis aku bendera? pasang. Oh, Belum aku pasang. pantes. Kurang di situ. Oke, nanti Oh, iya, coba disempurnakan lagi. Tapi untuk sementara Adis fokus ke ini dulu ya, dipasin dulu semua karakter-karakternya.
Nah kalau udah baru codingannya nggak apa-apa dilanjutin. Oke, Adis, Oke. good job. Nice. Untuk yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Javier, Fatih, Armada, Nadira, dan Resi. Nanti Mister akan kirim konsep-konsep yang sudah ada ini ke grup. Nanti Mister atur dulu ceritanya seperti yang udah ada di ide masing-masing adik-adik. Nah, nanti setelah itu kerjakan penempatan sprite-nya, pemilihan backdrop-nya dan sebagainya ke website ke course yang di M3L4-nya. Di project game ya, tapi yang di nomor 10 ya. Karena project game itu ada 3, tapi semuanya itu sebenarnya sama aja. Cuman maksudnya ke nomor 10 dulu, karena yang kebuka di nomor 10 dulu. Untuk perencanaan game. Nanti kalau udah disubmit ya, jangan lupa disubmit supaya Mister bisa ngecek. Oke? Ada yang mau ditanyain? Nadira, Adis, Fatih, Armada, Resi, Jesranya belum balik. Oke, Adis, udah aman ya semuanya? Paham ya masing-masing tugasnya? Oke, kalau paham, Mister mau wrap up dulu sebentar. Jadi hari ini kita masih mempelajari terkait dengan yang namanya perencanaan game. Nah, dalam perencanaan game itu ada banyaknya yang harus disesuaikan. Mister ulangi lagi ya, sekali lagi. Sprite, berapa sprite yang digunakan, kemudian mana musuhnya, mana yang menjadi tujuannya, mana yang menjadi playernya, itu sprite. Kemudian ada backdrop, latar belakangnya, bentuknya seperti apa, kemudian levelnya ada berapa, dan sebagainya. Nah, itu di bagian backdropnya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, konsepnya nih yang paling penting, ceritanya. Kapan dia menang, kapan dia kalah, gimana cara gerakinnya, apakah pakai tombol arrow atau pakai tombol WASD. Boleh, semuanya terserah adik-adik, boleh sekreatif mungkin. Jadi ada input yang nanti akan dibaca oleh sistem. Oke ya, tapi codingannya nanti dulu aja, nggak apa-apa. Next week kita akan coba belajar codingnya. Sekarang fokus ke bagian perencanaan, pemahaman konsepnya, sama penempatan sprite dan perilaku sprite-nya. Oke ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian satu lagi terkait dengan pembuatan aset, boleh dibuat sendiri atau ini Mister coba contohin lagi. Adik-adik bisa cari di Bing search bar atau Google search bar, ketik misalnya kalau mau dibuat Naruto, kemudian di belakangnya diketik PNG. Atau kalau tadi kasusnya Nadira dengan Resi, Princess misalnya, gambarnya nggak ada yang cocok nih sama yang di ini, yang di Scratch. Nah, boleh cari di sini nih, ada Princess yang lain juga. Tuh, macam-macam. Boleh ini dipakai. Cara nge-save-nya gimana? Diklik kiri dulu, left click, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, setelah itu diklik kanan, pilih Save Image As. Nah, nanti dikasih nama, apa namanya? Princess kah atau apa gitu ya. Dan sebagainya. Jadi untuk pembuatan aset bisa melalui pemilihan di internet. Oke ya. Semoga sampai sini bisa dipahami semuanya dengan baik. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh tanya di WA, boleh, Marsagram juga boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum Mister tutup? Gak ada? Oke, kalau gak ada, Mister tutup ya untuk pelajaran kita hari ini. Di sini kita udah belajar perencanaan dan Mister tunggu untuk hasil dari eksekusi perencanaan yang udah disampaikan oleh adik-adik semuanya tadi. Jadi nanti jangan lupa disubmit ya. Oke, kalau gitu Mister ucapkan terima kasih udah bergabung dengan Mister belajar bersama pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pembentukan project game yang
lebih kompleks lagi. Oke, see you next week. Goodbye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Adis. Oke, Bye, bye Mister. Javier. Bye bye. Bye. Bye semuanya. Bye. Bye Resi. Bye. Bye. Selamat See you next malam. week. Ya, See you bye next Javier. time, Sir. Iya, Bye. bye Resi. Bye Javier.